Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sukadenegarang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali tentunya. Pemirsa, 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cho Aceh dinilai telah berhasil membangun peradaban Bali sebagai penanda Bali era baru. Bahkan pencapaian 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru disampaikan Gubernur Koster dalam pidato akhir tahun 2022 sekaligus menyongsong tahun 2023 belum lama ini. Pencapaian ini tentunya berkat kerja keras pemerintah dan tentunya juga dukungan masyarakat Bali, termasuk juga peran tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah. Nah, 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru kita angkat sebagai topik di Perempuan Bali Bicara. Hari ini tentunya sudah hadir ada Ibu Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Bu? Becek, sehat. Enggak lepas-lepas saya. Apa yang dipakai Ibu Koster hari ini? Keren banget sih, Bu. Hari ini, Bu. Ini Body and Mind. Body and Mind. Ini buatan lokal pastinya, Bu. Lokal harus. Dan Ibu kan harus tidak hanya memberi contoh, menjadi contoh. Menjadi contoh. Ini Lebih kalau seringnya. dibawa ke Paris nih laku keras nih. Tergantung musimnya, Iya, keren Kalau banget. musim dingin niki kurang tebel. Baik. Tapi pengrajin desainer kita udah membuat untuk musim-musim yang ada di dunia sana. Iya, ini yang menandakan banyak yang mengatakan nih Bu Putri selain ketua tim penggerak PKK, ketua Dekranasda, kemudian Pakis. Manggala Utama Pakis, ini brand ambasadornya UMKM Bali nih ya. Baik. Berusaha. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio hari ini. Sama, Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Dr. DRH Imade Damria MS. Beliau merupakan koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Prof? Sehat. Sehat selalu ya, Prof ya. Baju Prof juga keren loh sekarang. Sehat sekali nih sekali. Tenun Bali, tenun. Tenun Bali semua ya hari ini kita ya. Terima kasih, Wajib Prof. kita pakai. Baik, terima kasih Prof. Damri sudah hadir di studio dan yang paling di ujung siapa yang tidak kenal nih Profesor Dr. Iwayan Adnyana SSN, MSN. Kalau biasanya beliau dipanggil Pak Kun. Om Swastiastu, Pak Kun. Apa kabarnya Pak Kun? Baik. Sehat selalu ya Pak Kun ya. Sehat ya. Ini sibuk lagi nih Pak Kun. Sekarang kan bulan bahasa Bali ya. Di bulan bahasa Bali ya. Baik. Februari Ini penuh. Baru jalan beberapa hari ya Pak Kun ya. Antusias mulai masyarakat seperti apa Pak Kun? Semakin baik ya. Jadi dari tingkat pusat dalam hal ini Provinsi Bali sampai juga di tingkat desa adat. Semua masyarakat jadi Bali sudah, dilibatkan sudah hari ini. menggema dan juga sudah memasuki transmedia dalam pengertian tidak hanya nyurat di atas lontar, tapi juga sudah memakai keyboard aksara Bali dan seterusnya. Ini Sudah beralih media ya. Ini kepala saya dingin loh. Merinding. Semakin keren nih sekarang ya bulan bahasa Bali. Dan negara-negara hanya Bali yang memiliki bulan bahasa Bali. Ya, hanya Pak Bali Kun, ya. memiliki bulan untuk aksara lokalnya. Lokal. Bulan bahasa daerah. Bulan bahasa Kalau daerah. Jawa kan jadi bulan sulit. bahasa Jawa nanti. Betul. Ibu, kita mengetahui nih tugas dari tim penggerak PKK Provinsi Bali sesuai yang sering Ibu sampaikan ini aksi sosial dan sosialisasi. Ibu kenapa PKK juga concern sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bali dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini sendiri, Bu? Yang pertama itu PKK kan bagian dari keseluruhan pemerintahan yang ada. Itu organisasinya ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Walaupun punya Perpres, punya Permendagri sendiri, dia nomenklaturnya ada. Sehingga boleh mengajukan program, bisa mendapatkan anggaran. Nah, itu berarti PKK itu partner pemerintah. Terlebih itu Ibu ex officio sebagai ketua. Jadi semasa pemerintahan Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali, Ibu menjadi ketua tim penggerak PKK. Nah, kalau kita lihat ya seperti kepak sayap burung ya. Nah, kalau Bapak bergerak di pemerintahan, Ibu juga harus mengimbangi bergerak. Jadi istrinya nggak boleh diam gitu kan. Iya, kalau
kalau sama pada baratnya nih gitu ya. Sama ininya kerjanya, kinerja dari pemerintahan Bapak akan bagus. Nah, sekarang di tahun terakhir dari periode pertama pemerintahannya Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali, banyak hal yang sudah beliau lakukan. Tentunya bersama jajaran di Pemprov, juga kelompok ahli Gubernur Bali. Nah, nggak tanggung-tanggung kelompok ahli itu isinya itu yang ada di dalamnya itu adalah cendekiawan-cendekiawan Bali, akademisi, pakar-pakar di semua bidang. Jadi ketika Bapak Gubernur mengeluarkan aturan baik itu dalam bentuk pergub atau kemudian ada peraturan daerah, itu sudah hasil pemikiran ratusan orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi masyarakat jangan berpikir ketika Bapak Gubernur mengeluarkan pergub itu hasil pikiran beliau sendiri lalu gampang dimentahkan oleh pikiran orang per orang. Tidak bisa seperti itu, tidak semudah itu. Nah, kemudian Ibu melihat di awal tahun pemerintahan beliau sudah banyak perda dan pergub yang dibuat bersama kelompok ahli. Itu Ibu maklumi karena apa? Beliau itu selama 3 periode di DPR RI menjadi seorang legislator dan beliau belajar banyak dari sana. Sehingga ketika menjadi gubernur di eksekutif, jadi urusan membuat aturan-aturan itu udah menjadi kemampuan beliau gitu. Karena sudah hampir 15 tahun ya belajar di DPR RI. Jadi banyak sekali sudah aturan, nanti Bapak Prof akan menjelaskan itu apa pentingnya perda dan pergub. Itu penting bagi seorang pemimpin dan itu menunjukkan keseriusan seorang pemimpin. Ketika membuat sebuah program itu atau kebijakan itu diatur dengan payung hukumnya. Nanti masyarakat atau kelompok masyarakat gampang kontrol. Ini ada aturannya begini, ada perdanya. Kenapa nggak terwujud misalnya seperti ini? Ya itu makanya Ibu sekarang di tahun kelima ini banyak sudah yang beliau kerjakan. Jadi Ibu merasa punya kewajiban juga untuk menyampaikan kepada masyarakat sebagai laporan kerja beliau. Karena apapun yang beliau lakukan sebagai Gubernur Bali, ujung-ujungnya akan bermuara juga untuk peningkatan pembangunan Bali dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan visi dari PKK. Ujungnya adalah bagaimana mencerdaskan, menyehatkan, memberdayakan keluarga-keluarga di dalam masyarakat. Pasti akan sampai di situ. Nah, itu kewajiban Ibu. Makanya Ibu hadir kali ini untuk menyampaikan, mensosialisasikan apa sih yang sudah dilakukan oleh Gubernur Bali selama ini. Oke, baik. Ini yang menarik sekali ini dengan adanya perda, adanya pergub ini bukan semata-mata ini bukan semata-mata sekali lagi ini karena gubernur sendiri, tetapi memiliki kelompok-kelompok ahli yang waduh ini luar biasa sekali. Kelompok ahlinya sudah kita datangkan, nanti kita akan tanya lebih banyak lagi. Putra-putra Bali yang ikut menyumbangkan kecerdasan beliau. Iya. Ibu, Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Perempuan Bali Bicara. Masih kita akan berbincang-bincang mengenai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Ibu, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga dengan program dari kelompok tim penggerak PKK ini sendiri dengan keterkaitan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dengan 10 program pokok PKK. Betul, semua 10 program pokok PKK yang masuk dalam visinya PKK itu pasti udah akan masuk linknya ke visi misi pemerintahan. Karena ya secara umum itu jadi mendidik karakter masa depan anak-anak bangsa kita, kesehatan, pendidikan kayaknya semua masuk di situ. Semua masuk ya. Kalau Bali era baru yang menurut Ibu sekarang ini yang juga akan menjadi
harapan dari PKK, mewujudkan visi PKK itu Bali era baru belum tentu sesuatunya semua baru, tidak. Tetapi Bali yang menata kembali apa yang sudah menjadi capaian-capaian penggelingsir kita yang sudah tergerus, yang sudah tertimbun, kita angkat kembali. Kalau kita tidak mampu membuat yang lebih dari para leluhur kita, paling tidak kita mampu mengangkat kembali apa yang luhur-luhur yang diwariskan kepada kita yang sudah tergerus selama ini. Karena menurut lagu Yopi Latul kan itu dia bilang, kembalikan Baliku padaku. Bali itu nggak kemana-mana. Bali diam di tempat kita yang sudah tersesat jauh berjalan ke depan mengejar sesuatu yang tidak jelas sehingga kearifan-kearifan lokal banyak yang tertimbun, banyak yang tergerus. Itu yang diangkat kembali oleh Bapak Koster sehingga Bali kembali benar-benar metaksu seperti yang diinginkan oleh para penggelingsir kita dulu. Baik, itu yang diangkat oleh Gubernur Bali kita Bapak Wayan Koster didampingi juga para ahlinya walaupun di sini tidak ya. menutup kemungkinan ada hal-hal baru sesuai dengan era kita. Kekinian. Misalnya platform digital harus kita melestarikan aksara Bali misalnya gitu. Tidak hanya di atas lontar sekarang, sudah ada keyboard masuk ke komputer seperti itu. Keren banget. Gitu. Saya langsung aja nih ke koordinator kelompok ahli bidang pembangunan pemerintah Provinsi Bali, Prof. Damri. Pak Prof, ini kalau kita berbicara tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang sudah disampaikan pada saat pidato menutup akhir tahun 2020. Banyak juga masyarakat yang belum mengetahui apa sih 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu sendiri, Prof. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi telah disampaikan Ibu Putri Koster, jadi kami dari kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali yang hampir 70% adalah akademisi yang melibatkan hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Bali. Dan tidak ditanggung-tanggung, kami sebagai rektor di UNHI, kemudian rektor ISI, kemudian ada rektor Instiki, ketua STIMIK Primakara, itu semua diajak bergabung oleh Pak Gubernur membangun Bali bersama. Bukan hanya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang membangun Bali, tetapi kita semua punya kewajiban. Seperti juga tadi disampaikan bagaimana mengangkat karakter dan kearifan lokal Bali ini menjadi inti dari pembangunan Bali yang sesuai dengan visi dari pembangunan Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali. Jadi membangun dari kekuatan Bali yang dimiliki. Jadi ada 3 aspek utama, alam, kemudian krama, dan kebudayaan. Nah, hari ini kita barangkali mensosialisasikan terkait dengan kebudayaan. Jadi sebagai penanda Bali era baru dari 44 tersebut, itu sebagian besar adalah membangkitkan kembali kearifan lokal, budaya Bali sebagai modal utama pembangunan Bali yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Bali. Nah, terkait dengan kerja Pak Gubernur, kebetulan kami dari kelompok ahli, itu kami melihat Pak Gubernur itu hampir 80% waktunya setiap hari itu adalah memikirkan Bali dan mengerjakan untuk Bali, Pak. Jadi 20%-nya untuk Ibu. Hanya 2, mungkin Belum tentu juga. Belum tentu juga. mungkin nggak sampai 5% karena kami di para kelompok ahli ini giliran. Baik. Setiap hari sampai jam 12, Pak, sampai tiap hari. Itu berdiskusi, kemudian tadi disampaikan menyusun baik itu perda, pergub yang strategis, bukan yang umum, yang digunakan sebagai landasan secara hukum untuk melaksanakan program-program pembangunan Provinsi Bali. Jadi dari 3 aspek utama, alam, manusia dan kebudayaan, ini semua dituangkan dalam 44 penanda Bali era baru. Jadi demikian kerja keras dari Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, bersama juga tentu dengan Pak Wakil Gubernur, bagaimana membangun Bali, tidak hanya membangun Bali, membangkitkan Bali kembali, supaya taksu dan karakter Bali itu kelihatan. Karena kalau kita kita renungkan, kenapa Bali menjadi destinasi pariwisata, tentu itu kan istilahnya orang-orang datang ke Bali kan melakukan benchmarking. Ada yang unik, ada yang kuat dari Bali. Nah, selama ini yang kita lupakan kan. Sehingga ini dibangkitkan kembali oleh Pak Koster
untuk membangkitkan kembali taksu Bali. Jadi begitu kerja keras dari Pak Koster, sehingga dalam mewujudkan Bali era baru itu Pak Gubernur menata secara fundamental dan komprehensif 3 aspek pembangunan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, bukan berdasarkan referensi yang dari Eropa maupun dari Amerika, jadi berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu bagaimana kita memuliakan dan menyucikan Atma yang disebut dengan Atma Kerti, kemudian bagaimana kita menyucikan dan memuliakan sumber air, Danau Kerti, Segara Kerti, kemudian Jana Kerti, bagaimana kita memuliakan manusia, kemudian bagaimana kita memuliakan alam semesta beserta isinya jagat Kerti. Jadi sebenarnya Nangun Sadkerti Loka Bali ini konsep pembangunan yang komprehensif, yang bersifat global sebenarnya. Nah ini tentu kalau saya perhatian dari beberapa perguruan tinggi, malah dari luar Bali seperti Trisakti, kemudian Tarumanagara, kemudian UT, itu banyak yang belajar terkait dengan Nangun Sadkerti Loka Bali, terutama di aspek ekonomi misalnya. Ya, walaupun Pak Koster itu orang matematik, tetapi sudah membuat satu referensi buku yang namanya Ekonomi Kerti Bali. Dan ini juga disusun bersama-sama menerima masukan-masukan, aspirasi, hasil diskusi, bagaimana menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Jadi sebegitu concernnya dan sebegitu banyaknya waktu beliau dituangkan untuk membangun Bali ini. Nah cuman sekarang masyarakat harus menyadari, dan ini bukan hanya untuk gubernur, ini adalah untuk kita semua. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Ibu Koster, jadi semua lapisan masyarakat harus bersama-sama membangun Bali. Baik, berarti Bapak melihat ini pencapaian yang disampaikan atau pidato yang disampaikan oleh Gubernur Koster ini sendiri merupakan wujud nyata dari implementasi visi dari pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sadkerti Loka Bali. Seperti itu, Pak. Iya. Ini kan 44 ini baru kita gali dari periode pertama ini. Gitu. Baik. Ya, jadi sehingga Bali era baru itu tidak hanya slogan, Pak. Bali era baru bukan hanya slogan saja. Jadi Bali era baru ditunjukkan dengan berbagai penanda. Misalnya salah satu bagaimana memuliakan desa adat. Nah, kenapa desa adat? Karena adat, tradisi, seni budaya tumbuh dan berkembang di desa adat. Sehingga ini yang harus dikuatkan. Nah, kemudian apa yang ada di desa adat? Pelindungan pura, pertime, simbol-simbol keagamaan. Itu kan selama ini nggak pernah. Sekian tahun tidak pernah ada yang memperhatikan ini. Sehingga terjadi pelecehan terhadap pura, kemudian banyak hal simbol-simbol keagamaan yang digunakan tidak sesuai dengan dengan makna dari simbol ini. Nah, sampai sejauh itu Pak Koster memikirkan, termasuk yang garam, siapa pernah mikirin garam? Garam Bali yang merupakan 7 garam yang terbaik di dunia, itu malah tidak boleh dijual di supermarket, di pasar. Di daerahnya sendiri nggak boleh dijual. Nah, yang terakhir, arak Bali. Ini kan banyak yang saya kira itu nggak perlu di inilah. Bali membutuhkan minuman beralkohol yang diimpor dari luar. Kemudian Bali sendiri punya kearifan lokal yang tidak kalah dengan minuman-minuman dari luar. Ini pengalaman pribadi saya waktu kuliah di Jerman. Begitu teman-teman datang ke Bali, menanyakan, Bu, mana minuman khas Bali? Saya tunjukin tuak, arak, itu kan belum dikemas secara... Betul, masih sangat tradisional. Nah, sekarang ini sudah 26 varian dari arak Bali dan sudah digunakan di hotel-hotel berbintang dan siap untuk diekspor. Ini kan nilai ekonomi.
Betul. Jangan dilihat mabuknya. Yang mabuk itu kan manusianya, bukan araknya itu loh. Oke. Ya, demikian Pak. Ini ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, ada hal-hal yang kita lupakan selama ini tetapi dibangkitkan kembali oleh pada saat kepemimpinan Gubernur Koster. Seperti itu, Kak. Iya, kalau saya diskusi dengan Pak Koster, hal-hal ini kalau kita tidak angkat, itu kita bodohnya 4 kali Pak katanya. Bodoh pertama apa Pak? Bodoh pertama kita sudah tidak melestarikan kearifan lokal. Iya. Iya. Kemudian yang kedua kita tidak menggunakan apa yang kita produksi. Kemudian kita mengabaikan pasar. Bali ini kan pasar internasional Pak. Iya. Kita nggak perlu keliling ke Belanda, Betul. ke Amerika. Tapi justru pasar lokal Mereka kita lepas datang. ya. Pasar lokal kita lepas. Gitu. Yang keempat apa Pak? Yang keempat ya kita enggak apa namanya kehilangan Iya, dari membiarkan kita kehilangan potensi milik. ekonomi yang tinggi kita kehilangan. Baik. Jadi misalnya kalau apa namanya minuman kita bisa pasok dari varian-varian arak Bali di Bali, berapa triliun bisa kita hasilkan dari arak Bali yang Betul. yang sering kita misalnya coba sandingkan misalnya sake, soju, Iya. wine, kemudian apa namanya whisky, kemudian arak. Kita minum bersama, jangan kita aja, misalnya dari Eropa, dari mana? Dari masyarakat Ya, yang berbeda. Yang berbeda. Negara. Mereka, saya yakin akan mengatakan arak Bali tidak kalah dengan yang lainnya. Kan sudah masuk 7 Iya. spirit. 7 spirit. Iya. Jadi sudah masuk ke hotel-hotel berbintang Iya. sekarang dan itu dirasakan oleh Dirasakan, petani iya. arak kita yang Betul. ada di daerah pelosok seperti Iya. itu. Pak Prof, tadi Prof? ada 4 bodoh, kalau bisa tambah 5 bodoh. Tambah 1 lagi. Bodoh yang terakhir, bodohnya kita kalau membiarkan diri tetap bodoh. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Jangan, jangan. begini, Harus diingatkan. Karena saya pernah melihat dari luar dan sekarang ada di dalam. Betul. Iya. Saya hampir 5 tahun kuliah di Jerman. Iya. Jadi banyak belajar karena saya bidang kedokteran hewan. Jadi mengembangkan obat-obatan. Obat-obatan yang kita kembangkan dari bahan sintetis itu ternyata mereka tidak gunakan. Ya, mereka lebih ke bio, lebih ke organik. Iya. Ya. Kenapa dia kembangkan sintetis? Karena dia tidak punya bahan baku yang berkepanjangan. Kita punya. Sehingga Pak Koster juga pengobatan tradisional, kesehatan tradisional wajib kita bangkitkan. Dan sekarang di Indonesia sudah ada konsil kesehatan tradisional. Iya. Kemudian pemerintah provinsi juga dengan pergubnya pelayanan kesehatan tradisional ini akan membuka sistem pengobatan, cara pengobatan alternatif yang tidak nanti tergantung dari obat-obatan kimia. Baik, Prof. Banyak sekali nih yang kalau ini kita diskusikan bisa 2 hari 2 malam. jangan sampai Atau bacakan ke 44 itu, Prof. waktu kita cuma 1 jam, kurang ini, Prof. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Prof. Ibu Putri, Pak Iya, Kun, siap. nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Empat tonggak peradaban penanda Bali era baru masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Bisa dikatakan ini Gubernur Bali seimbangkan pembangunan alam, manusia, dan budaya Bali. Seperti itu yang garis besarnya seperti yang Prof. Damri sampaikan tadi ya Prof ya. Prof, sekali lagi Prof, ini berarti ada hal yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan Bali saat ini juga dibarengi di samping ke pembangunan menonjolkan ke infrastruktur dibarengi dengan pembangunan SDM seperti itu Kak Prof. Alasannya seperti apa Prof Ya. melihatnya? Jadi seperti tadi saya sampaikan kan ada 3 aspek utama. Iya, Manusia, alam, manusia, dan kebudayaan. betul. Nah, dari aspek manusianya ini ada program-program prioritas dari Pak Gubernur. Bidang pangan, sandang,
dan papan. Bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ada bidang jaminan sosial. Jadi ini dari aspek manusianya. Nah, kemudian tentu terkait dengan manusia yang tidak kalah pentingnya adalah sektor pendidikan. Jadi Pak Gubernur sedang menyusun konsep SDM Bali Unggul. Bagaimana meningkatkan integritas, jati diri, dan kompetensi dari sumber daya manusia Bali. Karena saat ini kalau kita lihat dari produktivitas sumber daya manusia Bali itu masih, kalau kita lihat masih di bawah. Nah, ini yang harus dibangkitkan sehingga nanti bonus demografi itu menjadi potensi utama juga untuk pembangunan Bali ke depan. Nah, ini tentu konsep ini sedang kita kita susun dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tentu sesuai dengan kewenangan. Ada kewenangan di kabupaten kota, kemudian provinsi, dan kewenangan pemerintah pusat. Baik. Ya. Nah, materi-materi di masing-masing jenjang pendidikan kita susun. Jadi bagaimana kita menguatkan karakter dan jati diri SDM Bali. Istilahnya Pak Gub itu bagaimana kita menguatkan karakter dan jati diri Nak Bali. Ya, itu melalui didasari dari proses pendidikan di PAUD. Sehingga program beliau yang sedang kita akan kembangkan adalah PAUD di desa adat yang berbasis kearifan lokal. Karena selama ini kalau kita lihat kan anak-anak PAUD kita dari kecil itu selalu disuguhkan misalnya film-film seperti Naruto, Ipen Upen, kemudian banyak lagi. Baik. Nanti Pak Kun diisi harus mengembangkan. Baik. Jadi film-film pendek, animasi itu yang bersumber dari satwa-satwa Bali, Pak. Ya. Kalau zaman saya kan masih diisi jadi oleh IPK, Idadong setiap malam sebelum tidur. Jadi itu sebenarnya yang membangun karakter dan jati diri. Nah, sekarang kan hilang. Nah, ini dibangun kembali oleh Pak Gubernur. Dan ini memang wajib. Karena kalau di Jerman misalnya, itu memang dari kecil, Pak. Dari TK, kemudian SD sampai kelas 2, itu belum hitung-hitungan ribuan seperti kita di sini. Baik. Itu masih dalam tahap pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter inilah harus dibangun karakter dan jati diri Nak Bali istilahnya Pak Koster nih. Baik Prof. Saya ke Pak Kun nih. Pak Kun, seperti yang disampaikan tadi, ini ada 3 dasar pembangunan Bali, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Ada kata kebudayaan di sini. Nah, Pak Kun, bagaimana Anda melihat keberpihakan Gubernur Bali ini sendiri terhadap adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali? Nangun sakit di lokal Bali ini sendiri. Terima kasih. Jadi saya menyambung yang sudah disampaikan oleh Bu Putri sama Prof. Damri di dalam memandang kebudayaan yang memang skalanya kan luas ya. Nah, Pak Gubernur memilahnya menjadi adat, terus kemudian tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Jadi memilahnya demikian berarti dimensinya menjadi niskala dan skala. Nah, kalau dari 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru itu, kalau menurut saya mungkin sekurangnya 19 itu masuk di rumpun kebudayaan. Artinya dengan 19 itu hampir separuhnya berarti memang pondasi pembangunan Bali itu berbasis penguatan dan pemajuan kebudayaan. Karena di sanalah inti sebenarnya kekuatan Bali. Jadi peradaban Bali yang panjang dengan sekian kali masa-masa ya percobaan, masa-masa kritis, Bali tetap bangkit karena apa? Karena memiliki pondasi yang namanya kebudayaan. Tentu ada nilai dinamisnya, tentu ada beberapa yang memang lahir dari adaptasi dan membangun kebaruan-kebaruan baru kan gitu ya. Jadi ada dinamisasi untuk menjadi baru. Nah, dari 19 itu kita bisa pilih
4 diantaranya masuk rumpun penguatan atau pemuliaan adat atau desa adat. Jadi pemulihan desa adat dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Itu tidak saja fungsinya, terus kemudian kedaulatannya, kedudukannya itu semakin diperkuat. Bahkan secara praktis juga diberikan dana alokasi 300 juta masing-masing desa adat. Kita memiliki 1.493 desa adat. Nah, seperti Prof. Damri dan Bu Putri sampaikan bahwa ini adalah ruang bagaimana kebudayaan itu tumbuh sehari-hari. Ini garda depan ketahanan Bali. Gitu. Jadi di awal di pangkal pembangunan kebudayaan Bali periode pertama Pak Gubernur Dr. Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cho Aceh ini memang menata, membangun semakin memperkuat kedudukan desa adat dengan berbagai kelembagaan pemerintahan desa adat. Nah, termasuk sampai di hilirnya perekonomian desa adat, bago usaha padruan desa adat. Nah, termasuk sistem pengamanan masyarakat berbasis desa adat. Jadi 4 ini semakin kuat, semakin pasti desa adat bisa melakukan langkah-langkah yang bersifat otonom untuk memastikan pembangunan itu terus berjalan dan kemudian bersambung dengan antar desa adat. Jadi boleh 2 desa adat, ada kawasan perdesaan adat. Jadi itu sangat kompleks dan ini baru. Jadi kita sering memunggungi apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi jalan mula alih mailahan gitu. Jadi sebenarnya kita sudah miliki, tetapi berburu kemana-mana untuk mencari orientasi apa yang disebut kemajuan. Bahkan tatanan leluhur Bali sudah mengatur sampai dengan bagaimana Pak Gubernur meyakini konsep Sadkerti ini sebagai upaya untuk membangun tidak saja kesejahteraan batiniah, tetapi juga praktis untuk kehidupan seperti sistem pengobatan tradisional. Jadi pengembalian itu penuh perjuangan juga karena banyak sekali juga peraturan-peraturan baik di tingkat daerah maupun nasional yang tidak produktif untuk penguatan kebudayaan lokal Bali. Jadi seperti garam tadi, termasuk juga produk-produk fermentasi dan juga destilasi seperti arak. Jadi kita masih seperti inferior memandang Bali ini dari kita sendiri. Coba kalau Whiskey Day mungkin kita bisa merayakan penuh euforia karena namanya Western begitu. Nah, kalau tarak Bali masih sumir. Tapi begitu dicanggah oleh masyarakat dan ini menjadi inti kehidupan masyarakat, jadi harus juga kita bersama harus menjadi hadir untuk seperti Bu Putri dengan tegas memberikan statement, tidak memberikan contoh tapi menjadi contoh. Artinya kita memiliki kita memakai. Kita harus berkeyakinan pada titik itu secara bersama-sama. Nah, berikutnya tentang tradisi dan kearifan lokal. Itu saya bilang ada 4 juga, termasuk bagaimana keluhuran kebudayaan Bali. Jadi Pak Gubernur dengan cerdas saya kira merangkai sebuah pidato yang sangat bermakna di Pura Batu Karu. Jadi bagaimana pondasi kebudayaan Bali itu dengan keluhuran tradisinya yang sebenarnya bersifat konservatif konservasi terhadap alam. Yeah. Jadi dari upakara ada berbagai jenis tanaman upakara itu kan untuk mengkonservasi alam dengan berbagai tingkatan upakaranya. Jadi membutuhkan piranti-piranti dari alam yang harus sustainable, harus berkelanjutan ada. Kalau enggak berarti upakaranya kurang kan. Upakara itu baik sesajen dalam berbagai jenis. Dalam pidato itu sangat indah dari yang disebut Canang Sari sampai Plogembal dan seterusnya itu. Nah, tatanannya begitu luar biasa. Dan materialnya sesungguhnya semua dari alam Bali. Karena Banten itu kan subo entan gitu kan ya. Jadi sudah sadar enggak? Sadar terhadap diri sendiri dan lingkungan kita. Jadi kalau desa yang menghasilkan salak, ya salak pakai Bantennya. Menghasilkan jagung, ya jagung jadi gitu. Jadi konsep sadar diri itu Banten itu. Nah, itu disampaikan dengan sangat gamblang dan ini mesti menjadi bahan pembelajaran dari tingkat saya kira PAUD tadi untuk membangun yang tadi SDM Bali Unggul memang 3 komponennya, ada jati diri, integritas, dan kompetensi. Ini keluar biasaan
manusia Bali itu. Tidak hanya kompetensinya pinter dari sisi hard skill, keterampilan, akademik begitu, tapi memiliki keyakinan nilai dan juga integritas yang baik. Jadi pesaje, seken, dan seterusnya. Itu konsepnya sudah mendekati final, mendekati sempurna untuk kita terjemahkan di dalam berbagai satuan pendidikan, baik formal, non formal maupun informal di keluarga. Nah, ini akan menjadi sebuah tuntunan untuk bagaimana mengembangkan SDM Bali tidak hanya cakap ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter. Coba bayangkan mungkin ya 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu lah. Apakah kita sepercaya diri ini memakai endak di forum-forum formal? Belum tentu. Yeah. Apalagi mau pakai pakaian adat. Sampai ke acara-acara internasional. Tidak ada. Itu pernah terbayangkan aja belum kan. Tapi aksi itu bisa dilakukan dan kita dengan sukacita bahwa kita menyatakan diri, kita pun memiliki itu. Dan kita anggun, tampan, ganteng dengan itu. Gitu. Jadi kan ini perubahan, kalau akademiknya mindset ya, itu susah itu. Nah, kita capai mungkin sudah tahun pertama itu luar biasa. Jadi yang minder untuk memakai apa yang kita miliki menjadi kita percaya diri, kita bangga, bahkan banyak orang lain mengikuti itu. Baik. Nah itu kan tatanannya ini skala-skala untuk bisa melakukan itu. Nah termasuk tentang seni. Seni itu mungkin ada 5 ya. Jadi seni itu tentu namanya seni tidak mungkin dilahirkan pada 4 tahun terakhir ini. Ada seni yang sudah kita wariskan. Nah sehingga Pesta Kesenian Bali yang sudah bagus itu diperbarui lagi dengan tata kelola, terus presentingnya, tata gelarnya, termasuk juga penambahan jantra tradisi Bali dengan perayaan budaya-budaya dunia di Bali. Ini konsep Bali Padma Buana kita teguhkan bersama-sama. Bagaimana leluhur Bali, sinkretisme agama, pertemuan, dialog budaya, lintas agama, lintas bangsa itu telah berlangsung berabad-abad. Nah konsep Bali Padma Buana inilah dimekarkan dengan berbagai ruang-ruang apresiasi seni yang baru, termasuk gagasan Bu Putri untuk membangun Festival Seni Bali Jani. Nah ini kan semua segmen, baik yang muda, terus kemudian yang remaja dan seterusnya memasuki arena-arena baru, seni-seni kreasi baru, seni-seni inovasi berbasis teknologi. Nah termasuk yang terbaru dalam memaknai tumpak landep ketajaman pikiran, yaitu Festival Digital Bali. Bali Digi Festival. Nah ini kan baru, tahun ini akan memasuki tahun kedua, tentu akan pelaksananya semakin lebih solid. Nah termasuk juga tentu ada pembangunan pusat kebudayaan Bali. Nah ini wahana yang luar biasa. Sangat komplit, memiliki 12 museum, ada panggung pergelaran baik yang besar maupun yang media, termasuk auditorium Bung Karno. Jadi di mana lagi cari gubernur begini? Jadi dari hulunya masih yang ada Pak, masih ada kok. jangan jauh-jauh. Seperti kata Pak Kun tadi, Jalan Mula Alih, Meilahan sudah ada di sini sekarang. Nanti kita akan bahas lagi ya. Kita rehat dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Ya, sekali lagi bagaimana 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang seperti disampaikan tadi Gubernur Bali menyeimbangkan pembangunan alam, manusia, dan budaya Bali ini sendiri dituangkan dalam pidato akhir tahun 2022 ini sendiri. Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK sendiri sekali lagi tugasnya sebagai mitra pemerintah ini sendiri aksi sosial dan mensosialisasikan. Betul. Seperti itu yang mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Seperti itu, Bu? Kalau ada yang bisa Ibu lakukan secara teknisnya, PKK itu akan bergerak. Baik. Tetapi kalau tidak, PKK mensosialisasikan. Seperti sekarang Ibu hadir, karena Ibu
tidak menguasai semua apa yang dihasilkan dari kerja Bapak Gubernur, pastilah Ibu akan mendampingi para ahlinya, para pakar yang berkompeten di bidangnya. Beliau yang akan menjelaskan. Ini salah satu. Agar apa? Agar masyarakat paham itu. Ketika misalnya Bapak Gubernur masih merencanakan, karena seorang pemimpin itu harus memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri. Kecerdasannya itu merencanakan sebaik-baiknya apa yang akan dikerjakan. Kan begitu. Ketika beliau merencanakan, tentunya banyak waktu yang akan tersita untuk berencana. Jadi beliau belum bisa action. Jadi di awal-awal mungkin sudah ada yang mempertanyakan, Bapak Gubernur mana kok enggak pernah turun? Sekarang saatnya beliau hadir. Kalau beliau selalu hadir di masyarakat, misalnya kan habis waktu untuk berencana nggak bisa, akhirnya nggak punya hasil kerja. Itu tungkulan bemelali dan kentan. Jadi sekarang nih di tahun kelima sudah banyak, baru saatnya kemudian. Nah, ketika beliau hadir seperti sekarang, beliau hadir di Tabanan, beliau hadir di Buleleng, beliau punya waktu, punya planning sendiri. Ketika sekarang sudah waktunya hadir, beliau akan sampaikan masyarakat niki titiang sampun berencana, titiang sampun mengerjakan, progresnya sekian, nah niki laporannya. Tujuannya untuk napi, untuk masyarakat. Kan senang masyarakat. Ketimbang pemimpin baiklah hadir, tetapi tidak membawa hasil apa-apa, kan percuma bagi masyarakat. Lebih baik pertama pemimpinnya belum hadir, tetapi kehadiran dalam kerjanya dapat dirasakan. Barangkali beliau jarang turun, tetapi masyarakat di Karangasem sudah menikmati kesejahteraan dari menjual arak. Dulu menjual arak diam-diam, itu dikejar polisi kemana-mana. Sekarang dengan Bapak polisi pun kita bisa tos arak. Nah kan keren itu. Jadi yang bikin arak sudah bisa menjual araknya, sudah bisa kipas-kipas, Pak saya sudah ada penghasilan sekarang. Walaupun masih tetap dalam tata kelola, aturannya ada. Nah Nika, Ibu menyampaikan lewat sosialisasi. Misalnya kalau yang ada program kesehatan beliau menekan angka stunting misalnya kan. Jadi Ibu datangnya, Ibu punya anggaran. Jadi makanan-makanan sehat untuk ibu-ibu hamil, untuk bayi yang kurang gizi, itu bisa Ibu action langsung. Seperti Nika. Jadi dari hulu ke hilirnya. Di hulunya pemimpin berencana, di tengahnya masyarakat ikut mendukung. Nggak bisa cuma pemimpin bikin aturan. Kalau masyarakat tidak proaktif mengerjakannya, lalu bagaimana? Nggak akan berhasil. Di hilir hasilnya kita rasakan bersama. Oke, baik. Prof Damri, ini untuk mencapai visi Nanggun Satketi Loka Bali selama kepemimpinan Gubernur Prof ini kan sendiri sempat terganggu dengan adanya COVID-19 ini sendiri, Mbak. Tapi yang membanggakan juga nih Gubernur diam aja deh, bukan hanya diam saja, tetapi Gubernur malah membangun berbagai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang begitu monumental, kemudian fundamental dan bersejarah, dan akhirnya bisa dinikmati seperti itu. Iya, jadi karena Pak Koster ini basicnya kan dosen, basicnya peneliti, kemudian juga punya pengalaman di legislatif. Jadi masa pandemi COVID-19 itu adalah momen yang tepat untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali. Jadi pandemi COVID-19 ini sebenarnya riset alam. Sehingga lahirlah buku Ekonomi Kerti Bali. Jadi siang malam kita susun. Dijadikan acuan oleh Bappenas untuk menyusun peta jalan transformasi ekonomi. Tidak hanya untuk Bali, tetapi juga untuk daerah-daerah lain. Nah, sekarang sedang tahap evaluasi dan monitoring oleh Bappenas. Hasilnya sudah kita lihat. Jadi nasional pun mengadopsi, bisa dikatakan demikian? Tidak hanya nasional, kemarin dari Maryland datang ke Jaya Sabu, kebetulan saya mendampingi Pak Gop. Pak Gop menyampaikan tentang konsep ekonomi Kerti Bali. Mereka mau belajar. Ya, jadi jangan dianggap enteng kearifan lokal, referensi-referensi lokal yang kita miliki. Saya jauh-jauh belajar ke Jerman, ujung-ujungnya juga ke Batur Kawasan. Nah, pendalamannya di tanah sendiri. Seperti Pak Kun yang bilang nih, jalan muda alih milahan seperti itu ya. Jadi di awal saya mendampingi Pak Gubernur untuk menerjemahkan dokumen visi misi beliau.
saya menilai itu sudah melebihi apa yang dituangkan di dalam dokumen tersebut, capaian dari pembangunan. Sehingga kalau Pak Gubernur sekarang ke lapangan, itu ada bukti, ada yang disampaikan, daripada ke lapangan nggak bawa bukti apa-apa. Saya kira seperti itu. Baik, baik. Pak Kun, berarti ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Ini contoh di bidang budaya seperti itu. Berarti ada lahir kebijakan seperti yang kita rasakan di sendiri, penggunaan bahasa serta aksara Bali, busana adat Bali, pemakaian kain tenun yang saat ini kita pergunakan seperti itu. Pak Gun melihatnya, Pak Kun? Jadi itu bukti kehadiran pemimpin sebenarnya. Ya. Jadi teringat bagaimana kita dengan bangga memakai busana adat Bali. Ya. Nah, ketika itu hadir dan kita lakukan, sesungguhnya kita cerminan dari pemimpin kita hadir pada diri kita. Gitu. Jadi pemimpin yang bagus adalah sejauh mana keteladannya itu memang menyebar dan dirayakan oleh masyarakatnya. Jadi bukan semata-mata fisikal ya. Jadi nilai-nilainya itu merasuk dan kita punya etika untuk menjadi bagian dari cita-cita pemimpin itu. Nah, sepanjang saya kenal Pak Koster ini adalah pribadi yang teguh, yang kuat, dan berjuang sampai memang betul-betul berhasil. Baik. Siapapun yang dekat dengan beliau akan memberikan statement dan kesaksian yang sama. Jadi begitu infrastruktur besar datang ke Bali karena bukan hanya ngotot, tetapi pusat meyakini bahwa ini bisa diwujudkan. Jadi karakter yang kuat itu tidak banyak kita temukan. Jadi bagaimana dari sisi nilai kita begitu bangga sekarang berbicara tentang kearifan lokal Bali, bahwa di sana ada sistem logosnya, pengetahuannya, terus kemudian spiritualnya, terus kemudian praktis untuk efisiensi dan efektivitas kehidupan. Jadi kita menerima jawaban yang sangat gamblang. Baik. Dan semua merayakan itu saya kira kalau kita betul-betul ya memasuki dunia era baru ini. Tidak bernostalgia dengan ya tradisi atau pola laku yang sama di masa lalu. Baik, berarti bisa dikatakan pemajuan kebudayaan Bali yang digagas oleh Gubernur Koster ini sendiri mampu membentuk karakter positif manusia, khususnya manusia Bali, khususnya juga generasi muda. Sangat terlihat. Sangat terlihat. Sangat terlihat. Contoh seperti apa, Pak Kun? Jadi tadi ya anak-anak lintas agama pakai busana adat ini, bukan busana agama nih. Baik. Busana adat, busana kebudayaan itu begitu ya toleransinya terjaga, harmoninya terlihat. Ya. Termasuk antusiasme tidak terhalangi melakukan aktivitas pendidikan apapun. Kami di perguruan tinggi juga seperti itu. Gitu. Jadi merayakan itu. Nah itu. Terus kemudian hilirnya, bagaimana IKM, UMKM kita berjalan oleh itu. Jadi ada ekosistem baru yang membangun dan ini jadi katalisator ekonomi rakyat. Jadi kita melakukan kemandirian ekonomi, berkarakter kebudayaan itu secara otomatis oleh ekosistem sehari-hari itu. Itu sebenarnya yang bagus. Jadi tidak hanya semata-mata praktek kita berdasarkan program. Baik, gitu. baik. Jadi memang menjadi way of life ya, menjadi cara hidup. Baik, bahkan apalagi, kalau kita kembangkan lagi ini pengembangan ruang apresiasi baru di bidang seni budaya juga menjadi perhatian Gubernur. Sekarang ya? teater-teater modern tumbuh, dengan tradisi puisi, wah sekarang chattingan indah-indah kan gitu. Jadi termasuk juga bagaimana ogoh-ogoh ya. Iya, Jadi betul. menjadi ruang. Nah, Pak Gubernur ini akomodatif dan betul melihat apa yang dilakukan masyarakatnya. Baik. Begitu luar biasa dulu dikejar-kejar arah seperti yang juga disampaikan Bu Putri dan tentu masyarakat pendukung juga melakukan itu, termasuk garam yang imperior, siapa juga mau jadi petani garam. Nah sekarang ya seksi dan itu udah menjadi produk dengan kemasan yang cantik yang bagus. Oke, Nah, baik. saya kira inilah karakter Bali, kekuatan Bali. Gitu. Prof, seperti Prof yang sampaikan tadi, ini apresiasi yang dilaksanakan selama 4 tahun kebelakangan ini bukan saja dari masyarakat Bali, tapi juga nasional, sampai juga dunia dengan raihan penghargaan. Nah, kita mengetahui juga, Prof, kita Bali masih bertahan dengan pariwisatanya. Nah, bagaimana dengan Perda 5 tahun 2020, Prof melihat tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali ini sendiri? Ini juga menjadi perhatian Gubernur Bali, kah? Ya, jadi Pak Gubernur dalam menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali
kan tidak hanya semata-mata memposisikan pariwisata sebagai sektor utama perekonomian Bali, tetapi pariwisata bisa menarik sektor-sektor lainnya sebagai pendukung pariwisata. Dan pariwisata yang dikembangkan oleh Pak Gubernur sekarang tidak mass tourism seperti sekarang. Jadi Pak Gubernur sudah menyusun berbagai regulasi terkait dengan standar pariwisata dan lain sebagainya. Itu adalah pariwisata yang berkualitas, bermartabat, dan berkelanjutan. Sehingga wisatawan yang datang ke Bali ini memang wisatawan yang berkualitas. Wisatawan yang mau mentaati aturan-aturan yang ada di Bali. Bukan pariwisata murahan. Jadi Pak Gubernur punya keinginan kuat bagaimana mengangkat pariwisata Bali. Karena Bali kan punya nama. Kalau kualitasnya tidak dijaga, akan ditinggalkan. Baik. Nah, oleh karena itu berbagai kebijakan, berbagai program yang menunjang kepariwisataan, termasuk misalnya Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Kemudian penanggulangan sampah berbasis sumber dan sebagainya. Itu untuk membangun alam dan lingkungan ini bersih. Dan ini akan memberikan kontribusi positif juga ke sektor pariwisata. Jadi secara fundamental dan komprehensif itu sudah disusun oleh Pak Koster sebagai Gubernur Bali. Baik. Ya. Sehingga apalagi ke depannya kan gitu. Apalagi ke depannya. Masuk ini. Jadi Jadi kebangkitan pariwisata Bali pasca Covid ini, jadi mungkin 5 bulan lebih awal kita bisa capai kebangkitan yang begitu terpuruk itu ya karena kerja keras dan saya kira sikap yang kuat ya. Jadi berani menawarkan bebas karantina. Terus kemudian melakukan dengan Kementerian Perhubungan biar bisa direct flight, penerbangan langsung ke Bali. Kalau tidak kerja pimpinan susah pasti. Gitu. Jadi itu yang kita bisa buktikan bersama. Baik. Bagaimana tekad seorang pimpinan itu tercermin dari hasil yang sudah dirayakan masyarakat. Baik, Ya, sudah dirasakan oleh ya, masyarakat sudah tentunya. dirasakan masyarakat. Baik, Ibu Putri, selaku Ketua Tim Penggerak PKK dengan 10 program pokok PKK ini sendiri akan terus bersinergi dengan penanda peradaban penanda Bali era baru ini sendiri. Pastinya begitu, ya karena tujuan PKK itu kan di keluarga dan apa yang beliau lakukan itu utamanya pasti mulai dari keluarga. Keluarga sejahtera, masyarakat lingkungannya sejahtera, desa sejahtera, kabupaten sejahtera, dan Bali sejahtera. Pastinya hulu hilirnya apa yang beliau lakukan dan kerja keras beliau bersama kelompok ahli gubernur itu adalah bertujuan ya untuk itu. Coba bayangin Madi, dari kita dengar visinya saja sudah nangun satkerti lo ke Bali ngafalinnya susah. Tetapi itu sudah kalimat yang muncul itu aja sudah kearifan lokal banget kan, nangun satkerti lo ke Bali. Belum pendalaman dari maknanya itu, belum pendalaman beliau secara keseluruhan apa tujuannya dari visi itu. Jadi dari visi aja udah nggak main-main. Jadi visi beliau bukan singkatan-singkatan. Misalnya dulu-dulu kita latahkan visi itu ya aman, kemudian berseri, hijau, berkelompok apalagi gitu. Bukan akronim begitu ya. Tetapi satu yang didapatkan dari pendalaman, pemahaman itu. Nah, karenanya Ibu hadir kali ini menyampaikan yang sudah disampaikan oleh Prof tadi adalah untuk mengajak masyarakat. Itu loh yang dilakukan oleh pemimpin kita. Lalu kita apa? Mari dukung supaya apa? Terwujud. Apa yang beliau programkan, apa yang beliau lakukan untuk masyarakat dapat terwujud. Pemerintah sendiri tidak dapat mewujudkan, tetapi antara pemerintah dan masyarakatnya baru akan terwujud apa yang menjadi impian kita. Bali yang tetap bertaksu dengan tradisinya, tetapi yang dapat mengejar ke depan segala kemajuan zaman. Oke, baik. Menarik sekali ini mengambil kalimat dari Prof. Damri ini sendiri, apa yang sudah dilakukan bukan untuk pemimpin semata, tetapi untuk masyarakat Bali. Itu yang terpenting, Prof. Baik, terima kasih Prof. dan Ibu Putri. Terima kasih sudah hadir. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi. Om.
masa sekaulu sina pasti angine bareng melahang yening pas beten punyan